tidak ada manusia yang sempurna akhlaknya kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka karena itu kita jangan salah, jangan keliru di dalam mengambil contoh. Places that I go inside my head, try to replace the memories with silhouettes, but I know. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu barirukal ladzi bika ya musyafa'u khassana wa habana ma'a alikal athhari ma'din sirrikal jadi imana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam ini, pada saat ini, pada waktu ini memberikan kita suatu anugerah besar, yaitu anugerah yang mana memang telah Allah ta'ala jadikan bagian-bagian kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, yaitu dapat berkumpulnya kita mengandungkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam ini dan malam-malam yang telah berlalu maupun malam-malam yang akan datang di dalam memperingati hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan tasyakuran, bersolawat, berzikir, membaca riwayat serta mendengarkan daripada nasihat-nasihat tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW akan menyebabkan Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya untuk kita semua, yang menyebabkan akan diberkahi kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, akan diberkahi keturunan kita, dan juga akan diberkahi orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada malam ini menyebabkan kita dapat berkumpul, dapat berzikir, dapat bersolawat, dapat menyambung hubungan hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah anugerah yang tidak dapat dipinta. Anugerah seseorang yang tatkala dapat menghubungkan hatinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kehendak Allah dan karena kehendak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang dicintai oleh Nabi, yang dapat membahagiakan Nabi, yang disenangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita minta kepada Allah Ta'ala berkah salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala halalkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita, untuk keluarga kita, untuk kedua orang tua kita, untuk keturunan kita, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para alim ulama, para ustaz dan ustazah, para dai yang insyaallah kita doakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan, panjang umur, kemudahan untuk para ulama kita, untuk para kiai-kiai kita, untuk para ustadz-ustadz kita, yang mana dengan kenikmatan dan anugerah tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan perjalanan mereka di dalam dakwah, menerangi kehidupan daripada umat manusia di muka bumi yang fana ini, sehingga banyak daripada umat akan selamat tercerahkan dari bimbingan para tuan-tuan dulu kita. Amin ya rabbal. Dan yang kami hormati pimpinan cabang Nahdlatul Ulama, begitu juga yang kami hormati lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, yang kami hormati pimpinan Majelis Taklim Ar-Rahman, yang kami hormati
kepengurusan Musholah Ar-Rayyan, yang kami hormati segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf ana tidak menyebutkan nama satu persatu karena belum hafal nama-namanya, dan juga dari tadi panitia belum ngasih nama-nama daripada antum semua. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada antum, kepada para ustadz-ustadz, para alim ulama yang hadir pada malam ini. Insya Allah mudah-mudahan kita saling berta'awun, saling bersinergi untuk berdakwah, membimbing umat Nabi Muhammad SAW. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita diberikan keikhlasan oleh Allah, dibersihkan dari segala ghil, ghish, dan semua hal-hal yang dapat merusak daripada perbuatan amal taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersatukan hati kita semua untuk mengangkat dan untuk menyebarkan daripada ajaran Nabi kita Muhammad SAW dengan tujuan ikhlas lillahi ta'ala dan mengharapkan daripada syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati pemerintah, RT, RW, segenap daripada staf. InsyaAllah mudah-mudahan di mana tempat yang mana di situ baca Nabi Muhammad SAW, kampung tersebut akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita pemimpin-pemimpin kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan keberkahan dan hidayah sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan umat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat. Tapi kok mikir gua? Jangan gua. Bukan ngapa kalau seandainya dua kayak ada yang cemburu. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi sudah sama kita dengarkan daripada lantunan ayat suci Al-Quran. Kemudian kita didengarkan daripada sirah sekelumit tentang biografi sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, baik secara khuluqiyah, akhlaknya, tabiatnya, maupun secara fisiknya. Tidak ada manusia yang sempurna fisiknya, tidak ada manusia yang sempurna akhlaknya kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka karena itu kita jangan salah, jangan keliru di dalam mengambil contoh dalam kehidupan ini. Contoh kita sudah sangat jelas, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak ada manusia yang mulia kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, maka ikutilah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Manusia kesana kemana, peras keringat banting tulang. Ada yang mengejar hartanya, ada yang mengejar jabatannya. Tidak lain dan tidak bukan cuma tujuannya satu, ingin hidup mulia, ingin hidup disenangi, ingin hidup disegani. Tapi kenyataannya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tidak ada satupun yang memuliakan kita jikalau kemuliaan tersebut bersifat duniawi. Karena semua makhluk, semua manusia paham yang namanya bersifat duniawi semuanya akan fana, semuanya akan hancur dan semuanya akan habis. Akan tetapi kemuliaan yang hakiki, kemuliaan yang abadi, bahkan setelah kita mati sekalipun, kemuliaan kita akan selalu dikenang oleh orang-orang. Bahkan orang-orang akan menceritakan kepada keturunan-keturunannya, sehingga keturunan-keturunannya yang tidak kenal dengan kita sekalipun akan menyebut nama kita, bahwasanya ayahku si fulan bin fulan menceritakan tentang fulan bin fulan di saat dia hidup. Begitu indah akhlak budi pekertinya, begitu bagus, begitu manfaat kehidupannya buat orang banyak. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW adalah sebuah contoh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan ke muka bumi ini untuk kita ikutin. Kita sering kali mendengarkan cerita-cerita tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Di saat Maulid Nabi kita didengarkan tentang kisah Nabi Muhammad. Di saat Isra Mi'raj kita didengarkan tentang perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Di saat tahun baru Islam kita didengarkan
tentang perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ada satu poin yang ingin saya sampaikan tentang sesuatu hal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tapi tidak teraplikasikan oleh umat Islam. Entah apa yang membuat kita terhalang hati kita ini untuk ngikutin Nabi Muhammad itu, entah apa. Apakah harta, apakah jabatan, apakah keluarga, apakah anak, apakah itu semua yang menyebabkan hati kita terhalang untuk mencontoh dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita belajar kata-kata sedikit. Di saat Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari kota Mekkah ke kota Madinah, yang mana saat itu kota Madinah disebut namanya Yathrib. Para ulama menyatakan barang siapa yang menyebut kota Madinah sekarang ini dengan sebutan Yathrib, maka dianjurkan untuk mengucap istighfar minimal 3 kali. Apa itu Yathrib? Yathrib itu adalah satu sebutan tempat yang menunjukkan tempat tersebut penuh dengan kotoran, kumuh, penuh dengan kuman, sarang penyakit, penuh dengan wabah. Itulah Madinah saat itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk hijrah. Nah, sini kita main kata-kata hijrah. Hijrah itu adalah sebuah kalimat yang disematkan kepada hal yang positif, yang disematkan kepada hal yang sifatnya untuk memberikan pemikiran kita itu lebih maju lagi. Hijrah itu dipakai misal seperti ini. Sekarang dia sudah hijrah. Dulu dia tidak sholat, sekarang dia hijrah, dia sholat. Dulu dia maksiat, sekarang dia sudah hijrah, dia meninggalkan maksiat. Dulu hidupnya susah, sekarang dia hijrah dari kotanya menuju kota lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kalimat hijrah itu biasanya dipakai di pikiran kita adalah sebuah gambaran tentang hal yang lebih baik. Ya, tadi tidak sholat, sekarang hijrah menjadi sholat, menjadi lebih baik. Tadi hidupnya tidak baik, sekarang hidupnya lebih baik. Hijrah. Tapi kenyataannya baginda Nabi Muhammad SAW itu hijrahnya dari kota yang maju, dari kota yang hebat, dari kota yang diakui, dari kota yang disegani, itu diperintahkan hijrah ke Madinah yang saat itu disebut Yathrib, tempat yang penuh dengan kumuh, tempat yang penuh dengan penyakit, tempat yang memang tertinggal. Tidak sesuai ini kalimat hijrahnya sebenarnya. Tapi ada satu pelajaran yang berharga, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Apa pelajarannya, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah? Satu, tatkala Allah memerintahkan kita, maka kita tidak akan pernah mencari alasan meninggalkan perintah tersebut. Kita sekarang ini lebih sering meninggalkan mengungkapkan alasan untuk menjalankan perintah. Diperintahkan sholat, alasannya belum mandi, baju masih kotor, tidak enak menyembah Allah, baju bau keringat, alasan. Kemudian suruh majelis, suruh belajar, capek, habis balik kerja seharian. Sementara orang-orang yang beriman itu diperintahkan Allah, tatkala Allah memerintahkan mereka, mereka tidak akan pernah mencari alasan untuk menghindari daripada perintah Allah Ta'ala. Contoh yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, diperintahkan pindah dari Mekah kota yang maju ke Madinah kota yang terpuruk, tempat yang tertinggal. Tapi Nabi Muhammad SAW meskipun beliau harus menjalankan hijrah tersebut dengan berjalan kaki, dengan sembunyi-sembunyi, beliau tetap lakukan. Karena apa? Satu, perintah Allah. Ya, perintah Allah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagian dari akhlak seorang muslim tidak akan pernah mau meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak, etika seorang hamba kepada rajanya tidak akan pernah berani-berani menentang daripada perintah Tuannya. Jadi tatkala kita melaksanakan sholat, tatkala kita melaksanakan
zakat, tatkala kita melaksanakan apapun kewajiban kita di dalam ajaran Islam ini, kita lakukan karena ini adalah perintah Allah. Tatkala kita melakukan perintah Allah, ini menunjukkan kita memiliki akhlak, memiliki etika terhadap yang menciptakan kita. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Di situ apa hikmahnya? Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam itu tinggal di kota Madinah, dalam hitungan yang sangat singkat, kota Madinah menjadi kota yang maju, menjadi kota yang makmur, dan menjadi kota yang disegani. Maksud daripada hikmah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tatkala dimanapun umat Islam itu bertempat, umat Islam harus melahirkan manfaat buat masyarakat, bukan menjadi orang-orang yang merusak masyarakat, bukan menjadi orang-orang yang menyebabkan masyarakat itu kesulitan, bukan. Umat Islam dimanapun bertempat telah dicontohkan oleh nabinya, tempat yang kumuh, tempat sarang penyakit, tempat yang tertinggal, di situ Nabi Muhammad tinggal, maka tempat tersebut maju. Harusnya kita umat Islam di mana, di kampung, di gang, di lorong apa kita tinggal, di situ harusnya tercipta, terlahirnya banyak manfaat. Karena kenapa? Karena di situ banyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi pertanyaannya sekarang, umat Islam kemana? Karena umat Islam telah terhalang hatinya dari Nabi Muhammad SAW, maka oleh karena itu banyak yang keluar dari tangan umat Islam, bukan manfaat yang lahir, tapi kerusakan yang lahir. Ingat, hatta tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ingat, nafas kita yang keluar satu kali ini saja, itu akan ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai kita di dalam hidup ini bukan memberi manfaat tapi menyusahkan orang, bukan memberikan manfaat tapi menyulitkan orang. Hati-hati ikhwan rahimakumullah. Umat Nabi Muhammad telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi manusia-manusia yang bermanfaat dimanapun mereka bertempat. Melalui apa Nabi Muhammad SAW memberikan manfaat? Melalui pendidikan. Maka oleh karena itu alhamdulillah di kota Prabu Mulih kita ini mulai tumbuh banyak majelis-majelis taklim. Ini semua atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang masih menginginkan umat Islam yang berada di kota ini menjadi hamba-hamba Allah yang bermanfaat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perankan daripada hamba-hambanya untuk menghidupkan kegiatan-kegiatan keagamaan di kota ini. Insya Allah kota Prabu Mulih menjadi kota yang mabrur, kota yang insya Allah penuh dengan keberkahan, kota yang mana insya Allah akan membawa manfaat bagi umat yang tinggal di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seseorang itu mulia bukan dikarenakan banyak ibadahnya, bukan. Seseorang dikatakan mulia bukan karena banyak ibadahnya, karena kemampuan kita ibadah ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah memiliki batasan-batasan yang tidak sama. Di dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW menyatakan, innal abada la yablughu bi husni khuluqihi azima darajatil akhirah wa syarafal manazil wa innahu la dha'ifun fit ta'ah. Berapa banyak daripada hamba-hamba Allah, mereka itu memiliki kemuliaan dan memiliki kedudukan yang tinggi di akhirat, bukan dengan ibadahnya, tapi dengan apa? Dengan baik budi pekertinya, dengan baik perangainya. Tatkala kita sebagai muslim, kita diperintahkan untuk taat di dalam agama, taat di dalam hal-hal yang telah diajarkan oleh agama, tidak boleh merugikan orang, tidak boleh menipu orang, semua kita hindarkan. Ini menunjukkan kita ini berakhlak. Kalau ingin menjadi mulia, bukan dengan sesuatu yang lain, hanya akhlaklah yang dapat membuat insan itu berharga.
Berapa banyak kata Nabi Muhammad SAW itu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan kedudukan yang mulia karena akhlaknya, bukan karena ibadahnya. Wa innahu ladha'ifun fit ta'ah. Sementara ini orang, kalau kita lihat sholatnya biasa, sholatnya 5 waktu biasa-biasa saja. Mungkin hafalan juz amannya tidak banyak, atau mungkin dia sholatnya pakai kulhu terus. Karena kenapa? Yang dihafal cuma kulhu. Tapi akhlak ini urusan batin. Dan alhamdulillah di sini banyak ustadz yang tadi disebutkan satu persatu namanya, untuk biar kita kenal bahwasanya yang hanya bisa memperbaiki akhlak kita adalah para ustadz kita ini. Maka oleh karena itu, ma'asyarul hadirin rahimakumullah, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Seseorang tidak akan pernah berakhlak, tidak akan pernah mengerti etika, tidak akan pernah memiliki budi pekerti kalau dia jauh dari nabi. Seseorang tidak akan pernah bisa ikut nabi kalau jauh dari ulama. Alhamdulillah, ustadz banyak, tinggal datang belajar. Nah, zaman sekarang ini yang datang ke rumah ustadz cuma minta baju jampian. Ustadz Bayu, masya Allah ganteng gemuk. Ya. Cuman oleh karena yang sering datang tadi minta baju jampian, Ustadz lama-lama Ustadz Bayu kurus. Karena kenapa? Biasanya kalau yang datang minta baju jampian sudah dijampikan, cuman mengucapkan Ustadz Bayu terima kasih, ya Ustadz Bayu ikhlas. Ya sudah. Kenapa minta baju jampian? Kata Ustadz Bayu tadi, ini Ustadz anak aku kesurupan. Kata Ustadz Bayu, aku di pondok belajar ilmu alat, mantek balago, badik bayan, nahu sogab pigi, usul pigi, balik ke Kabumuli, lain jurusan apa? Jadi minta baju jampian, lain jurusannya. Nah, ini jampikan sama Ustadz Bayu, minumin sembuh. Ada yang sakit diminumin sembuh. Cuman mau kasih kan kadang-kadang kan dalam urusan masalah ustadz, maaf, kita sering masalah ngomong apa? Kalau untuk agama ya harus ikhlas. Ikhlas urusan hati, Pak. Ikhlas itu urusan hati, dan kita tidak tahu ikhlasnya seseorang itu bagaimana tingkatannya, kita tidak tahu. Ya. Jangan menilai orang ikhlas itu kalau maaf cuma mengucapkan terima kasih baik. Ya, kita melihat Ustadz Bayu ikhlas, tapi bagi Ustadz Bayu ini ujian. Kenapa ujian? Begitu tamu balik, Ustadz Bayu nganter ke depan, begitu Ustadz Bayu masuk ke dalam, Ustadz Bayu yang kesurupan. Kenapa Ustadz Bayu yang kesurupan? Maaf Ustadz Bayu, ini biar untuk penyegarannya. Kenapa? Karena wong rumah Ustadz Bayu sudah ngengkeng macam ini. Aku makan beras, makan ikhlas, makan beras. Subhanallah. Itu tadi tidak ada etika, tidak ada budi pekerti. Bukan artinya maaf, bukan artinya menilai ustadz itu dengan duit, bukan. Duit tidak ada harganya. Duit itu cuma perantara yang Allah Ta'ala ciptakan untuk agar terjadinya keberlangsungan hidup. Berapa banyak yang tidak ada duit, yang buntu, itu tetap hidup. Yang jadi repotnya ini udah males, ngayalnya tinggi, tapi buntunya sepanjangan. Udah ngerasa masuk umur, ngomong sama wong tua, tolonglah mari anak tetangga. Kata tetangga tadi itu, nak kau juk makan apa anakku? Juk makan pasti kau. Ya. Nah, jadi ma'asyarul hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, akhlak tidak akan pernah didapatkan, maaf Pak. Ini anak-anak kita ini pada generasi, tidak akan anak-anak kita tumbuh dengan akhlak, tidak akan anak-anak kita tumbuh dengan sifat jujur, tidak akan pernah anak-anak kita tumbuh dengan rasa takut kepada sang penciptanya kalau kita jauhkan mereka dari para ustadz-ustadz ini, kalau kita jauhkan mereka dari majelis taklim. Apabila orang tua menjauhkan anaknya dari guru-guru agama, maka orang tua tersebut telah berbuat zalim. Karena orang tua tersebut memang sengaja mencelakakan anaknya untuk tidak kenal dengan Tuhannya, untuk tidak kenal dengan nabinya, untuk tidak kenal dengan ajaran nabinya.
Hati-hati ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Semua nikmat yang Allah berikan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak yang dapat membuat seseorang mulia itu akhlak. Para pemuda, bukan ketampananmu sebagai alat untuk engkau mendapatkan hati seorang wanita. Andai ketampananmu saja menjadi modal untuk engkau mendapatkan hati seorang wanita, maka siap-siap engkau akan menjadi orang gila. Kenapa? Jangankan hati orang wanita, hati sapi lagi mahal sekilo. Oleh karena itu, para remaja tak ingetin, jangan jauh-jauh dari ustadz. Ustadz siapa namanya ustadz? Hah? Ustadz Rudi Hartono, mohon maaf Ustadz, anak tidak sebut-sebut ke galau tadi namanya dia hadir. Padahal anak tahu ada Ustadz Ali Subhi, ada Ustadz Is. Biarlah, tidak ada sebutkan yang namanya. Siko tidak disebutkan. Jangan kaget siko disebutkan, siko tidak kaget tidak adil. Ya, masalahnya kalau tidak adil itu anak khawatir kaget amplop anak dikuangi pula. Jangan eneng cerdas galo-galo. Salah dikit masalah, salah dikit masalah, salah dikit isi amplop dikurangi. Ini penesan ya, tidak kata tujuan masalah-masalah itu ya. Jadi nih ustadz para remaja, jadikan Ustadz Bayu itu sebagai pijakan. Jangan salah nganggap omongan anak ini. Kaki Ustadz Bayu lagi tidur dipijak bukan. Jadikan Ustadz Bayu ini sebagai apa namanya, kalau seandainya pembawa kapal itu nahkoda, ikutin ya, ikutin arahan daripada ustadz-ustadznya itu diikutin. Jangan kaget, oh ada pergaulan sekarang ini pada hobi nongkrong, pindah ustadznya ditinggalin. Padahal ustadznya itu sudah sulit-sulit, sudah susah-susah untuk memperbaiki akhlak, untuk memperbaiki tabiatmu sehingga agar kamu menjadi orang yang mulia. Tapi oleh karena pergaulan yang akhirnya membuat engkau berpisah dengan ustadzmu. Waliyadzubillah min. Jangan sampai. Insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita menjadi anak-anak yang tumbuh dengan ilmu pengetahuan, sebab syarat, kata Imam Ghazalinya, syarat orang itu memiliki akhlak, satu, kuwatul ilm, kekuatan pengetahuan. Nah sekarang yang diketahui apa cuman? Mobile Legend, apa lagi? FF, abahnya belum tentu tahu. Ini anaknya ulang tahu nah ini. Hati-hati kalau sudah tahu modal macam ini. Ngapo? Dia sudah bisa mengotak-atik daripada dunia maya, FF segala macam di otak-atiknya. Jadi sedikit situs dewasa di otak-atiknya. Pupuk apa? Ya, hati-hati orang tua, tolong diperhatikan. Ya. Nah, insyaallah mudah-mudahan anak-anak kita semuanya yang hadir berkah daripada sholawat ini, insyaallah anak-anak kita tumbuh dan menjadi anak-anak yang berakhlak. Ya. Jadi anak-anak remaja, nilaimu bukan daripada ketampananmu, nilaimu bukan daripada kemahiranmu, nilaimu bukan karena pergaulanmu, tapi nilaimu ada pada akhlakmu. Dari mana kami dapat akhlak? Dari Ustadz mengajarkan akhlak. Tadi Masya Allah Qasidah Burda dibacain ya. Di dalam Qasidah Burda tadi apa? Jangan taatin nafsu, jangan turutin nafsu. Kita ini kalau orang yang berakhlak itu, dia bisa mengimbangi nafsu, bisa menjadi hikmah. Kalau kita ini, kalau sudah nafsu, lupa galau-galau. Kalau sudah nafsu, lupa galau-galau. Tapi orang yang berakhlak, kata Imam Ghazalinya, semakin seseorang itu berakhlak, dia punya nafsu itu semakin berimbang, dari nafsunya keluar hikmah, dari syahwatnya keluar hikmah. Misalnya para remaja, nafsunya sekarang ini main di gitar nongkrong, tapi nafsunya dengan akhlak yang dibimbing oleh para ustadznya menjadi imbang. Kenapa? Kehobiannya nongkrong bermain gitar rame-rame nyanyi pinggir jalan tak keruan, diajak hadrowan, diajak untuk bersolawat kepada Nabi. Beruntung kepada para orang tua melihat anak-anak seperti ini. Jadi maaf orang tua daripada mereka yang hadir mungkin saat ini, anak sampaikan beruntung. Kenapa? Tatkala anak Anda bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka Allah Ta'ala tugaskan malaikat untuk menyampaikan solawat dan salam yang dibaca oleh anak kita
Apa kata malaikat? Wahai Rasulullah, fulan anaknya si fulan. Nama orang tuanya disebutin. Begitu bangga, begitu berharganya orang tua tatkala namanya disebutkan oleh malaikat di hadapan Nabi. Wahai Rasulullah, fulan anaknya si fulan bersolawat kepada engkau ya Rasulullah. Dibalas tuh solawat si anak. Subhanallah, betapa beruntungnya orang tua yang memiliki anak yang anaknya cinta kepada solawat kepada Rasulullah SAW. Jadi ma'asyarul hadirin rahimakumullah, mulianya seseorang itu bukan dengan harta, bukan dengan selain akhlak. Akhlaklah yang membuat orang itu menjadi mulia. Sehingga dinyatakan bahwasanya man sa'a akhlaquhu atau man sa'a khuluquhu adzaba nafsuhu. Barang siapa yang jelek akhlaknya, maka sungguh dia sedang mengadab dirinya. Orang punya harta, dia nyesek hatinya. Iri itu salah satu akhlak yang keji, ya, sifat yang keji. Kalau kita suka iri dengan orang, ini menunjukkan kekejian kita. Di dalam hati kita ini tidak ada akhlak yang baik. Melihat orang punya mobil, iri. Melihat orang dapat jabatan, iri. Melihat orang masuk jurang, iri. Ya, hati-hati yang iri. Biasanya yang iri lah kadang-kadang cepat seteguk. Cepat seteguk mati muda. Apa? Tak bisa melihat orang senang. Begitu melihat orang senang mulai. Yang dihasut, yang diirikannya, tidurnya nikmat. Yang ngiri tadi malam-malam mikir, si anu ini, nyesek hatinya, sempit hatinya. Akhirnya tidak ada nikmat hidup. Tidak ada nikmat hidup. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Apa yang kita lakukan untuk Maulid Nabi ini belum apa-apanya jika dibandingkan dengan perjuangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada yang menyampaikan satu kisah, yaitu ada seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir yang memiliki ibu namanya Sumayyah. Tatkala Ammar bin Yasir ini ketahuan oleh orang-orang kafir jahiliyah, kafir Quraisy itu, Ammar bin Yasir ini tatkala ketahuan dia masuk Islam, itu Ammar bin Yasir ditangkap. Bapak-bapak ditangkap dah, ketahuan masuk Islam. Jadi belum apa-apanya. Ammar bin Yasir ketahuan masuk Islam, ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Disuruh keluar dari Islam. Disuruh, hei Yasir, hei Ammar, keluar kau dari Islam. Jangan coba-coba engkau dekat dengan Muhammad. Keluar, jangan kau ikutin Muhammad. Kalau tidak, kau akan kami bunuh. Ammar bin Yasir tetap bertahan dengan pendiriannya. Karena kenapa? Karena telah mendapatkan hidayah dari Allah untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi maaf Pak, memuji itu tanda cinta. Ingat Pak, waktu masih bujang-bujang dulu. Waktu masih bujang-bujang dulu, waktu kita galak ngepek bini gitu dulu. Ingat? Terpanggil apa? Tersayang-sayang, ingat tak? Yang lebih baik kakak mati yang jikalau kakak tidak hidup bersamamu. Lebaynya minta ampun. Ya, lebaynya minta ampun. Coba pas jadi bini. Apa yang terjadi? Dulu waktu dia naik motor, ayo ya sini. Subhanallah, itu pedal motor. Biar kakak yang ini pedalnya. Yang naik. Subhanallah. Coba pas sudah jadi. Bini belum naik motor, dia ngegas. Nampak bini tadi tuh. Pas nampak tadi, bukan nolongi. Marah ini, kau di bengak nih, sudah tahu aku jalan, kau naik. Tapi waktu kita dulu apa? Memuji. Tapi biasanya itu begitu seandainya orang yang kita cintai sudah tidak ada lagi, biasanya baru ngerasa itu hakikat cinta. Ya. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu bukti di saat kita memuji-muji tadi. Jadi kalau ada yang nanya, untuk apa Maulid Nabi? Untuk apa menghidupkan Maulid Nabi? Jawabnya cuma satu. Laisa nahnu man yuhyi dzikrak, bal dzikraka allati hiya yuhyina. Bukan kami yang menghidupkan Maulid Nabi, bukan kami yang berteriak-teriak memuji Nabi, tapi sebaliknya Nabilah yang menghidupkan hati kami untuk dapat memuji Nabi Muhammad SAW. Bukan kita. Karena kenapa? Karena hakikat cinta itu pasti akan memuji. Ya kan? Dulu oke,
Oke, sekarang sudah berumah tangga, sudah jadi bini. Oke, mungkin tidak mesracak dulu, ya. Tetapi kita bayangin, meskipun kita tadi tidak mesra seperti dulu, tapi di saat kita mungkin bersama teman-teman kita akan menceritakan apa tentang pujian-pujian terhadap istri kita, pujian-pujian terhadap orang yang kita cintai. Karena pasti tatkala seseorang itu cinta, dia pasti akan memuji. Di antara kehebatan Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah terbahas tentang maaf kotoran Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad SAW kalau seandainya masuk kamar mandi, qada'il hajat, kata Sayyidatuna Aisyah istri beliau, tatkala Nabi Muhammad keluar dari kamar mandi, aku masuk kamar mandi, aku lihat tidak ada kotoran yang membekas di kamar mandi, bahkan tidak meninggalkan bau yang tidak sedap. Bahkan tatkala Nabi Muhammad SAW itu keluar dari kamar mandi setelah mengqada'il hajatnya, yang ada bau harum wangian. Coba kalau bau kita, maaf, belum keluar itu isi perut, bau kentut, baunya sudah luar biasa. Wajar tak kalau kita memuji Nabi Muhammad SAW seperti itu? Wajar. Qada'il hajatnya pun mengeluarkan aroma yang wangi. Wajar. Karena kenapa? Karena itulah manusia yang sempurna, baik secara fisik maupun secara akhlak. Lalu begitu Ammar bin Yasir tetap ngotot mempertahankan untuk ikut Nabi Muhammad, mereka orang-orang kafir Quraisy tidak mau kehabisan akal. Diculik, itu diambil itu yang namanya Yasir, ayahnya Ammar dan ibunya Sumayyah. Diikat itu ayahnya, wahai Ammar, jikalau engkau tidak keluar dari Islam, jikalau engkau tidak berhenti mengikuti itu yang namanya Muhammad, akan kubunuh ayahmu. Apa kata ayah Ammar? Wahai Ammar putraku, demi Allah, lebih baik aku mati, jangan kau tinggalkan Nabi Muhammad. Tuh, kita belum apa-apanya, sedekah lagi kadang-kadang berhitungan. Lanjut 1000 minta Fatihahkan ke musola Ar-Royan. Mana ketuanya? Bapak ya? Pak Ikhlas. Jangan mentang-mentang nama bapak tadi Pak Ikhlas, Pak Ikhlas lah itu. Ini Pak, saya mendengarkan bahwasanya musola Ar-Royan ini akan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Iya, ini Pak, saya ini ada sedikit rezeki, yang penting ikhlas, ya kan, sesuai dengan nama Bapak. Yang nembak duluan langsung dia tadi, tidak ngomong lagi ketua tadi. Tembaknya dulu, yang penting ikhlas. Sekalian minta tolong Pak, kirim Fatihah buat almarhum keluarga saya. Subhanallah, Fatihahnya double polio bolak-balik. Wa ilahu tekoy wa tempalo yang mati masuk. Wa ilahu wa tempalo si anu sebut kini galo-galo. Fatihah. Sudah masuk ke celengan hamba tadi. Pak, ikhlas, terima kasih banyak telah membacakan Fatihah, kami nitip sedikit rezeki di kota amal. Ya kebenaran kota amal tadi kosong, cuman ada dari dia tuh lanjutan. Subhanallah, terima kasih balik yang lanjut tadi. Begitu yang lanjut tadi balik, Pak Ketua muka celengan, Pak Ketua di Fatihah meninggal benar-benar. Latih gol lembang, bolak-balik macam ke Fatihah ini nyumbang cuma 1000. Ini kalau gitu, kalau masalah agama cak yoyonian, gelengan mati minta doakan dia masuk surga, ay tak kado. Masuk surga 1000. Yang ku tahu masuk diskotik lagi mahal. Nah untuk masuk neraka, bukan masuk surga, bukan. Ay, yang penting ikhlas. Ay kau ikhlas. Kalau sudah agama mulai itu lah, dikit-dikit masalah ikhlas, dikit-dikit masalah ikhlas. Ini Ustaz Eko, kempung kempes belajar ngaji, ngeles, nyari duit dewek. Apa? Kate yang peduli, belilah mobil Siko Avanza. Nah itu, aku nak nyingok kaget macam mana untuk bawa sebagai Nabi. Ustaz banyak yang belum punya mobil ini. Tolong belilah Siko. Kalau aku tak usah aku. Tak usah beli ke mobil, Innova jadilah. Ya yang main Avanza, aku Innova. Banyak aku minta. Ini dah Nesa nih. Kami dah nyanyi duit Pak.
dalam masalah agama ini, dinjuk terima, juk besar alhamdulillah, juk kecil alhamdulillah, tak tinjuk tak marah. Cik ni siapa yang undang? Itu kan. Mendiundang tak usah datang lagi. Ustaz Bayu ya. Kalau datang lagi buyang semuanya. Kenapa? Karena imunisasi ini. Tanpa imunisasi tak sehat. Udah kecil dah imunisasi lagi cacaran baca. Hah? Kalau yang tua-tua macam kami ni dah imunisasi ke? Hai, bukan cacangan lagi taknya ni. Urapan kalau sudah ni. Anak nak serius je malam ni sebenarnya. Nak serius, cuma anak tengok wajah tu wajah hijau galau-galau ni. Apa akhir bulan? Kecingan macam besar kalau gaya-gayanya, tak tahunya buntu. Baik, masyaallah hadirin rahimakumullah. Lalu kata ayahnya Ammar, wahai Ammar, jangan pernah kau tinggalkan Nabi Muhammad. Ikutin Nabi Muhammad meskipun ayahmu yang sudah tua renta ini harus dibunuh. Wah subhanallah Pak, di depan Ammar nian itu ayahnya dibunuh. Supaya apa? Supaya Ammar meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang anak tahu musuh Islam nyuruh uang jauh sama Nabi Muhammad. Nah sekarang uang tua nyuruh anak jangan galak ke pengajian. Nah daripada kau ngaji banyak-banyak buat apa? Nah bahasa Inggris, bahasa Mandarin, segala bahasa semut lagi musim sekarang ini. Dipelajari. Macam nak kata bahasa lagi. Hidup kita ni kadang-kadang ngadepi, ya Allah, ngadepi kawan-kawan lagi masih dekat pergi bahasa kalau jengking ni belajar. Ya Allah, Rasulullah. Akhir zaman yang tak bermanfaat dibahas, yang tak manfaat diikutin. Akhir zaman kata Rasulullah SAW, min husni islami mar'i tarkuhu fi ma la ya'ni. Kalau nak melihat kebagusan Islam seseorang, lihat saja bagaimana perbuatannya sehari-hari. Kalau dia tadi selalu meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat, hal-hal yang tidak berarti, nah berarti itu Islamnya bagus. Ya. Jadi akhirnya kata Ammar, meninggallah ayahku. Setelah meninggal ayahnya, ibunya pula. Wahai Ammar, biarkan aku mati. Seorang ibu, bayangin. Ibu semangat biar anaknya tadi ikut Nabi Muhammad SAW. Zaman sekarang ibu semangat biar anaknya tadi tidak ngaji. Lebih semangat macam itu. Nah, dasar banyak-banyak belajar ngaji. Nah, dasar banyak-banyak belajar ilmu agama. Ngapo mak, lagi gilo kau. Memang macam itu ya. Nah, pokoknya ibunya tadi nyingok banyak yang belajar agama, jadinya memang setengah gilo. Sebab kenapa? Memang tidak nyala tuh. Belajarnya tidak dari awal. Tadi alhamdulillah daripada lembaga dakwah Nahdlatul Ulama ini berkah Mbah Hashim semua. Ya, berkah daripada kiai-kiai sepuh kita di NU, alhamdulillah. Berkah mereka alhamdulillah keluar kitab risalah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang memang awalnya dikarang oleh Mbah Hashim Asy'ari rahimahullah. Ya, dan alhamdulillah tadi sudah diterjemahkan, dibaca Pak, biar paham kita nih akidah kita nih macam mana. Karena akhir-akhir zaman ini macam-macam aliran. Ini kadang-kadang menang jenggot, menang godek. Ustaz Bayu, jenggotnya dikit. Aku tak kasih jenggot. Kan model-model cek kami ini kadang-kadang tak didengar oleh umat. Yang menang jenggot tadi itu nahilnya, nah inilah Ustaz yang sebenarnya. Oh yang jahat sama belahap, cuma ke jenggot. Kamu bengkot dek galo-galo, cuma nyeset kayak galo-galo. Apa bedanya? Ya, nah itu. Jadi kata ibunya Ammar tadi, wahai Ammar, meskipun aku mati, kau jangan tinggalkan Islam, kau jangan jauh dari Nabi Muhammad SAW. Ikutin Nabi Muhammad. Wah subhanallah, ada dua riwayat bapak ibu. Riwayat yang pertama dinyatakan itu ibu Ammar bin Yasir di depan Ammar dibunuh, maaf, dengan besi panas panjang, itu kemaluannya ditusuk keluar sampai tenggorokan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar si Ammar keluar, tidak lagi mau ikut sama Nabi Muhammad SAW. Riwayat yang kedua menyatakan bahwasanya ibu Ammar itu kakinya diikat di satu kuda sebelah kanan, yang kiri di kaki di kuda sebelah kiri.
lalu kuda tersebut dipecut, lalu kuda tersebut berlari lawanan arah. Ibu Ammar dibawa dengan kuda tersebut sampai terbelah dua badannya. Manalah rasa sakitnya Ibu Ammar. Demi apa? Demi supaya jangan jauh dari Nabi Muhammad SAW. Pengorbanan mereka begitu luas, begitu hebat, begitu sangat dahsyat pengorbanan mereka. Cuma demi satu, demi agar manusia mengenali budi pekerti yang baik, agar umat manusia mengenal siapa Tuhannya, agar umat manusia tumbuh dengan akhlak yang baik. Karena semua tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk membuat akhlak yang baik. Tatkala kita ibadah, sholat yang disertai oleh ilmu, itu menunjukkan kita ada akhlak terhadap Tuhan kita. Karena Tuhan kita, maaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau menerima hambanya datang ibadah asal-asalan, tidak mau. Ya, kita begawi deh, sudah begawi tadi datang ke kantor asal-asalan, ditolak sama kantor, tidak diterima. Nak masuk kantor Pertamina, begawi di Pertamina, pakai syarat tapi tidak. Pakai syarat apa tidak? Ngapo giliran semayang syarat tidak dipikir tuh. Tatkala kita menggunakan aku mau sholat ada syaratnya. Ini ada etika namanya kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi etika ini jangan nanti kita tadi pikir lemah lembut begini ya. Kemanyu ya. Bukan. Akhlak itu di hati. Apa yang ada kata hati bagus, maka insya Allah perbuatan, ucapan, tindak tanduknya akan bagus. Tapi tatkala hatinya tidak bagus, maka perbuatan, ucapan, dan tindak tanduknya tidak akan bagus. Nah, dari cerita Ammar bin Yasir ini, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jangan kita jauhkan anak-anak kita dari ulama. Alhamdulillah di sini ada Ustadz Bayu, ada Ustadz Eko, ada Ustadz apa tadi? Budi, banyak ustadz-ustadz yang lain gitu, banyak orang tua sepuh kita di sini. Ada Ustadz Ali Subhi. Insya Allah Ustadz Ali Subhi ini siap mengajar di Prabu Muli tiap hari meskipun bolak-balik Palembang. Asal imunisasinya sesuai. Cuman kalau imunisasinya bakal buat keok, jangan. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini akan memahami bahwasanya satu, untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah butuh ilmu. Tatkala kita menyadari bahwasanya semua butuh ilmu pengetahuan, karena akhlak ini harus pakai ilmu pengetahuan, maka ini menunjukkan jati diri kita bahwasanya kita adalah hamba manusia yang mulai ada akhlakul karimah. Insya Allah dengan akhlak anak-anak kita, remaja-remaja kita ini menjadi remaja-remaja, generasi-generasi yang insya Allah membawa manfaat untuk masyarakat, untuk umat. Dan insya Allah remaja-remaja, anak-anak kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, insya Allah menjadi anak-anak yang membawa berkat, menjadi anak-anak yang tumbuh akan memberikan suatu pencerahan bagi yang melihatnya. Dan insya Allah kita semua sebagai orang tua menjadi orang tua yang insya Allah selalu mendapatkan amal jariah berkat didikan kita kepada anak-anak kita. Sebelum menutup, anak ingin menyampaikan satu perkara. Jangan jauhkan anak-anak kita dari ulama, dari ustaz-ustaz untuk dididik. Insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang diampunkan oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mohon ampunan, dan juga kepada para asatid, pada arif ulama, pada tuan-tuan guru. Mungkin ana berdiri di sini tidak ada sopan, tidak ada santunnya. Ana minta dimaafkan sebesar-besarnya. Ya, insya Allah mudah-mudahan ada masukan-masukan yang baik ana bisa terima. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua balik dari tempat ini mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi.